Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rahma Widiarini. Saya Anjati Laksono. Kami mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Kembali lagi dengan kami meneruskan video yang sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat catchment area dan assembly. Jadi catchment area ini kita buat untuk menentukan luasan dari das yang ada pada daerah jalan yang akan kita buat. Nantinya luasan das itu akan kita pakai untuk membuat atau merencanakan suatu saluran dalam jalan tersebut. Nah, langkah untuk membuat catchment area itu yang pertama, kita pergi ke analyze, lalu flow paths. Nah, kita pilih water drop. Di sini akan muncul pilihan seperti ini. Untuk di patch layernya kita bisa memilih layer apa yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih layer sini dan warnanya saya bikin biru supaya dia tidak sama dengan yang lain, karena yang lain itu warnanya putih, nanti sulit untuk membedakan. Lalu untuk patch object type-nya pilih yang 3D polyline. Lalu untuk place marker kita pilih aja yes. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita memilih titik-titik di mana pada kontur itu tertinggi. Jadi dia titik tertinggi. Nah, kita kasih ini. Di sini dia akan menunjukkan arah aliran dari air itu mengarah kemana. Nah, seperti ini. Nah, kita cari pada kontur-kontur yang tertinggi pada daerah jalan yang kita buat. Nah, dia berarti arah alirnya dia dari sini ke sini untuk arah aliran airnya. Nah, kita cari di sekitar jalan yang akan kita buat. Nah, kalau sudah, tinggal kita skip, dia akan seperti ini. Nah, ini arah dari water dropnya. Langkah selanjutnya kita baru akan membuat catchment area-nya.
Nah, seperti ini tampilan sesudah kita membuat dari water drop. Maka selanjutnya kita akan membuat catchment areanya. Di sini pada analyze catchment, kita catchment area. Nah, di sini langsung kita oke aja, nggak usah ada yang berubah. Nah, kita pilih titik-titik yang tadi sudah kita buat. Titik-titik yang airdropnya itu dia melalui jalan yang akan kita buat. Kita klik di sini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, jadi setelah kita klik tadi akan muncul area yang berwarna ungu ini. Jadi area ini dia menunjukkan area dash dari kontur ini. Dari area ini kita membutuhkan luas areanya untuk mendesain drainase yang akan kita pakai pada jalan. Itu caranya ketik area, double spasi. Nah, kita klik objeknya. Nah, dia akan muncul luasannya. Pada area kontur yang saya miliki ini, dia luasannya sebesar tadi, nah 6 juta, sekitar 6 juta meter persegi ya. Nih, jadi cukup simpel untuk membuat catchment areanya. Jadi seperti itu. Langkah pembuatan assembly yang pertama yaitu kita klik home, kemudian kita klik assembly, kemudian kita klik create assembly. Nah, di sini kita namakan saja assembly 1. Kemudian bagian assembly tab-nya di sini ada beberapa macam. Di sini kita pakai yang undivided crowd root. Kemudian assembly style-nya basic. Kode set style-nya pakai all quotes. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini kalian bisa mengkliknya di mana saja. Tapi pastikan kalian melihat lokasinya. Karena ini kecil, nah kita bisa klik di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke tool palettes. Di sini di sebelah kanan dari tool space. Lalu kita klik. Lalu kita masuk ke lens untuk membuat jalannya. Nah, kita pakai yang crowd lane. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan jalan yang akan kita buat. Karena lebar jalan total kami 7 meter, maka untuk sisi kanan dan sisi kirinya itu masing-masing 3,5 meter. Nah, untuk kemiringannya, untuk kanan dan kirinya itu kita pakai 3. Nah, untuk lapisan yang pertama itu 0,04 meter. Nah, untuk lapisan yang kedua itu 0,06 meter. Dan untuk lapisan dasarnya itu 0,18. Nah, setelah kita atur, kemudian kita klik di bagian garis merahnya, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, setelah membuat jalannya, kemudian
kita bisa klik exit. Kemudian kita membuat bahu jalannya. Langsung kita masuk ke shoulders, kita klik. Kemudian kita pakai yang multi-layer fairing. Nah, di sini ada side kanan dan side kiri. Nah, ini sisi kirinya, ini sisi kanannya. Nah, kita atur yang bagian kiri dulu. Nah, kita atur ini lebar bahu yang kita pakai itu 1 meter. Ini untuk slope kita ganti 0 saja. Dan daylight width-nya juga 0. Nah, di sini kita memakai 2 lapis, yaitu LFA kelas S dan LFA kelas A. Nah, LFA kelas S itu tebalnya 0,2 meter. Lalu untuk LFA kelas A itu tebalnya 0,38. Nah, karena di sini kita cuma pakai 2 lapisan, maka lapisan selanjutnya bisa kita hapus saja. Bisa kita nolkan semuanya sampai bawah. Ya, kita nolkan. Nah, setelah selesai kita hapus, lalu kita pilih yang bagian atas ini, kita klik di sisi kirinya ini. Nah, kemudian kita ganti setnya ke sisi kanan, kemudian kita klik. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini. Nah, oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke curves. Kita pakai Urban Curves Gutter General. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini juga ada side kanan dan side kiri. Kita set ke yang kanan, yang kiri dulu. Nah, yang kiri ini kita atur dulu kedalamannya. Ini 0,58. Nah, untuk yang sebelah sini kita buat menjadi 0. Kemudian kemiringannya -2. Nah, yang diganti itu saja. Kemudian kita pilih, kita klik di sini. Nah, kemudian kita ganti setnya menjadi side kanan. Kemudian kita klik di sini. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita membuat cut and fill-nya di conditional. Nah, di sini kita klik conditional, pakai conditional cut or fill. Di sini kita atur dulu setnya yang kiri dulu, yang left. Nah, type-nya ada cut and fill, kita pilih cut dulu. Kita klik di sini. Lalu setelah cut kita ganti menjadi fill, kemudian kita klik di sini. Nah, setelah itu setnya kita ganti menjadi set kanan. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita ganti menjadi fill, kemudian kita klik di sini juga. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita membuat channel atau salurannya yang sudah kita desain dari catchment area tadi. Sudah didapatkan luasan dari dasnya. Setelah itu kita bisa membuat saluran airnya. Itu kita pilih di sini, kita klik.
lalu kita pilih Transpipes. Nah, di sini ada channel. Kita klik yang bagian channel ini. Nah, di sini dari perhitungan kita dapatkan kedalaman channelnya itu 1,2 meter. Ini kita ganti menjadi 1,2 meter. Lalu untuk lebar salurannya kita pakai 1. Kemudian untuk set slope-nya kita buat menjadi 0 karena bentuk saluran kita itu persegi. Nah, kemudian sisinya kita ganti 0. Untuk left back-nya kita jadi 0. Nah, untuk slope-nya kita ubah menjadi 1:1. Nah, untuk yang sebelah kanan juga sama, ini 0, ini juga 0, dan untuk miringnya juga 1:1. Nah, kalau sudah, kita klik ini di bagian cut, kita cari titiknya di sini, di bagian yang sebelah kiri, kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang bagian kanan juga kita kasih untuk channelnya. Nah, ini channelnya. Nah, kalau sudah bisa kita pindahkan, kita geserkan ini. Kita klik move. Nah, kita cari titik ini, kemudian kita geser. Nah, yang bagian di sisi kanan juga sama, kita move, kita geserkan. Nah, kalau sudah membuat salurannya, kita akan membuat urban sidewalk. Itu kita bisa klik curves, lalu yang paling bawah ada urban sidewalk, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita atur dulu bagian sebelah kiri, left, lebar sidewalk yang kita pakai itu 1 meter, kemiringannya itu 2%. Nah, setelah itu kita tempelkan di sini, Nah, kemudian untuk yang bagian fill-nya juga nah, sudah. Kemudian untuk setnya kita ganti yang kanan, kita klik di sini juga. Kemudian di bagian fill-nya juga. Nah, setelah itu kita membuat daylight. Kita klik di sini, lalu kita klik daylight bench. Nah, di sini setnya kita ubah menjadi sebelah kiri dulu. Lalu kita tempelkan di sini. Untuk yang bagian cut, nah yang bagian fill juga kita tempelkan sini. Kemudian untuk setnya kita ganti kanan, kita klik juga di sini. Untuk fillnya kita klik juga di sini. Nah, sudah jadi untuk assembly-nya. Jadi seperti ini untuk membuat assembly. Cukup sekian untuk pembuatan catchment area dan assembly. Untuk videonya ditunggu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.